Oke. Berapa tapi kita becak. Yang kami hormati Sohobil Hajat Bapak Dwi Santoso beserta keluarga wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini istiqomah adik dari Ibu Dwi Santoso. Kita doakan bersama semoga bayi yang dikandungnya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, dan kepada bangsa dan negara. Sebelum kita mulai acara ini, saya mengajak kita sekalian mari bersama.
Allahumma sholli wa sallim. Kita sama-sama membacakan Maulid Tiba. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi dapat memberikan syafaat dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kita sama-sama memohon doa pada keluarga Bapak Sarman dan kemudahan dan kelancaran dalam hidup dan kehidupan beliau nantinya. Baik, sebagai acara kita selanjutnya yaitu acara tauziah dan dibaringnya dengan jualan rujak sebagaimana tradisi kita orang Jawa di Jawa, kita terapkan juga di sini. Untuk itu kami persilakan kepada pengasuh Pondok Pesantren Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqaddiril aqdar wa mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Para rawuh yang kami muliakan, khususnya para sesepuh, ketua yayasan yang saya hormati, jamaah wali songo, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh tamu undangan, teristimewa kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Pak Dwi, sekeluarga mengundang kita untuk bertemu bermuajah di kediaman beliau dalam rangka kita sama-sama mendoakan adik perempuan beliau yang bernama Mbak Istiqomah dan menantu beliau yang bernama Mas Sarman. Saya panggil Mas, nanti kalau sudah lahir baru Pak Sarman. Ini dari keluarga laki-laki ada yang datang ya, bapak nanti. Betul, oh orang tua yang kami hormati juga orang tua dari Mas Sarman, bapak dan ibu dari keluarga laki-laki yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri beliau-beliau, membawa berkah terutama buat calon yang lagi dikandung. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya tidak lama. Salah satu nikmat Allah, karunia Allah yang wajib dikuluk ini anaknya. Orang menanam itu yang ditunggu adalah buahnya. Orang yang nikah itu juga akan menunggu samratul qulub, buah qulub, buah hati kedua mempelai. Maka kita hadir di sini terlebih bulan Rabiul Awal, kita sama-sama mendoakan supaya Mbak Istiqomah dalam menerima anugerah atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti mengambil tabaruk beliau menjadi putra yang soleh, menjadi putri yang solehat dan bisa mencontoh perilaku baginda sama. Terlebih di bulan Rabiul Awal, harapan kita terutama harapan seorang ibu Mbak Istiqomah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit saya ingatkan kepada Mas Sarman bahwa perjuangan seorang ibu itu dimulai
Ya, dalam hidup tetap perjuangan. Tapi perjuangan yang sesungguhnya seorang ibu adalah selama dia mengandung, melahirkan sampai menyusui. Sehingga pahalanya seorang ibu yang mengandung, melahirkan sampai menyusui, laknya, ikhtiarnya, badanya itu catat sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika seorang ibu melahirkan, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sakit yang paling parah di dunia itu adalah sakaratul maut. Dan yang kedua, sakit setelah sakaratul maut adalah seorang ibu yang sedang mempertaruhkan nyawanya melahirkan thamratul qulub. Ini saya ingatkan kepada Sarman Aqwa, perjuangan seorang ibu itu luar biasa. Terlebih di saat-saat mengandung itu butuh perhatian yang besar dari seorang suami. Tapi belum meten-meten Mbak Isti. Ketahuilah Mbak Isti bahwa sakitnya orang melahirkan itu nanti tidak seberapa daripada nikmat yang Allah gantikan dengan munculnya, dengan lahirnya seorang anak yang akan meneruskan perjuangan kedua orang tuanya, yang akan mendoakan, yang akan merawat nanti kita di hari tua kita nanti. Gak seberapa sakitnya seorang ibu melahirkan dibanding dengan balasan yang Allah berikan hadiah nanti berupa putra atau putri yang soleh dan solehah. Para jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngendika, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ibarat kertas niku tasih putih, kosong, bersih, bersinar. Itu lahir, itu seorang bayi. Siapapun orang tuanya, apapun agamanya, setiap bayi yang lahir dari seorang ibu digambarkan oleh Rasulullah seperti kertas putih yang kosong. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Kemudian yang mewarnai kertas putih ini, yang membentuk anak ini mau berwarna apa, itu adalah kedua orang tuanya. Yuhawwidani aw yunassiranihi. Kalau kertas putih itu dicat warna atau pakai pensil warna hijau, maka kertasnya berubah menjadi hijau. Kalau kertasnya dilukis, dicoret-coret dengan warna hitam, maka kertasnya menjadi warna hitam. Artinya apa, para hadirin? Baik tidaknya anak kita sangat tergantung kepada kedua orang tuanya. Maka ini yang perlu kita ketahui dan belum banyak tahu. Mendidik anak niku Mbak Esti, Mas Arman, itu sebenarnya tidak nunggu anak kita lahir. Bahkan tarbiyatul aulad, mendidik anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh atau solehah mulai ibu mengandung. Apalagi ketika sudah berumur 7 bulan. Malam ini kan memperingati 7 bulan kehamilan Mbak Isti. Umur 7 bulan itu bentuk jasmani seorang janin itu sudah lengkap, hampir sempurna. Ketika umur 4 bulan janin di rahim ibu menginjak usia 5 bulan, Allah tiupkan ruh, pelan-pelan muncul tangannya, kakinya, matanya, dan seterusnya. Umur 7 bulan kenapa kita tasyakuran, berdoa? Karena di umur 7 bulan itu janin itu sudah terbentuk sempurna. Matanya bisa melihat, hatinya sudah ada, pendengarannya sudah berfungsi. Maka apapun yang terjadi di sekitarnya
itu terekam oleh janin yang sudah berumur 7 bulan. Bahkan kondisi emosional seorang ibu nyetrum kepada janin itu. Maka kalau ingin kita memiliki putra dan putri yang soleh atau soleha, didiklah anak kita semenjak dalam kandungan. Berikan energi positif kepada janin kita. Perdengarkan sesuatu yang positif. Sering-sering Mbak Isti membaca sholawat. Kalau lagi capek, putarkan lagu-lagu sholawat, putarkan bacaan-bacaan Al-Quran, agar ketika janin itu lahir, anak ini menjadi anak yang cinta kepada Rasulullah, anak yang cinta kepada Al-Quran. Maka jangan kaget kalau anak kita umur 2 tahun, 3 tahun suka apa, ya memang itu yang dia dapatkan. Jadi anak kita mau bagaimana tergantung kedua orang tuanya. Perdengarkan, berikan energi positif sejak dalam kandungan. Kadang pulau panjenengan semua yang hadir saya yakin ingin memiliki putra-putra yang soleh dan putri-putri yang soleha. Mudah-mudahan semuanya yang hadir putra-putranya, cucu-cucunya menjadi cucu-cucu putra-putra yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kadang kita orang tua itu punya harapan bagus. Orang tua punya cita-cita bagus, anak kita, cucu kita ingin menjadi seorang ini, ingin menjadi seorang itu. Kadang ada orang tua ingin putranya itu pandai bisa baca Al-Quran. Kita semuanya ingin anak-anak kita itu rajin ibadah, taat kepada perintah-perintah Allah. Bagaimana agar anak kita itu memenuhi harapan hati kedua orang tua? Kalau kuncinya nih, kalau kita ingin memiliki putra yang soleh, persoleh diri orang tua dulu. Ini kunci penting. Kalau Mbak Isti, Pak Salman ingin punya putra yang soleh, persoleh bapaknya dulu. Kalau ingin memiliki putri yang soleh, persoleh ibunya dulu. Kadang kita tanpa sadar, Pak, marah-marah, anak malas ngaji, apalagi malas sholat, marah-marah, padahal kita malas sholat. Susah berubah anak kita. Suruh rajin sholat duha, kita sendiri nggak pernah sholat duha. Suruh rajin baca Quran, kita sendiri malas baca Al-Quran. Kuncinya sebenarnya mudah. Kalau ingin anak kita rajin baca Al-Quran, mulai diri kita sebagai orang tua sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin anak kita nih menjadi ahli Quran, kita rajin terus membaca Al-Quran. Itu bahasa komunikasi antara hati dengan hati. Kadang tanpa dinasihati anak kita itu sudah nyetruk maunya orang tua. Moga para aulia itu kalau menasihati anaknya itu kadang itu nggak pakai perkataan. Kadang jarak jauh dia itu menasihati. Lewat mana? Lewat hati. Apalagi seorang ibu. Ini Mbak Isti, ini mumpung belum lahir ini saya sampaikan. Ini penting nih. Walaupun sesuatu yang seolah-olah ini tidak pantas, tapi penting dan harus saya sampaikan. Setelah nanti lahir, mudah-mudahan lancar sampai lahir. Amin ya robbal alamin. Jangan dijaga Pak Isti, Pak Salman juga nanti diingatkan. Seorang ibu hindari menyusui anaknya di saat emosionalnya tidak stabil. Karena di situ akan menjadi karakter anak kita. Sekali lagi, monggo kula panjenengan ketika punya anak kecil jangan sampai istri kula panjenengan, ibu kita menyusui anak dalam kondisi emosional tidak stabil dan itu langsung masuk ke karakter anak. Hindari. Saya lebih baik saya cabut bayi itu biarpun nangis daripada disusui dalam kondisi tidak ikhlas. Ini harus dijaga. Supaya apa? Supaya yang menyetrum, yang mengalir kepada anak-anak kita itu adalah energi positif.
Jadi kemudian yang terakhir, tadi yang pertama, didiklah anak itu sejak dalam kandungan. Kemudian apa yang kita inginkan dari anak kita, awali dari orang tua. Dan yang terakhir, nggak usah banyak-banyak, perbanyak doa. Perbanyak doa seperti doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabiullah Ibrahim? Perbanyak doa. Ini wajib diamalkan oleh Mbak Isti dan Mas Salman. Kalau kemarin belum, malam ini mulai doa ini amalkan. Minimal setiap 5 waktu, semakin banyak semakin baik. Bacalah setiap doa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah kami putra atau putri yang soleh dan soleha. Insyaallah dengan doa, dengan ikhtiar yang baik ini, kita sama-sama mengharapkan dan mendoakan mudah-mudahan harapan kedua orang tua Mbak Isti, Pak Sarman ini tercapai, terwujud, dan sampai melahirkan nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa pesan saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi Shahidul Hajah, dan mohon maaf atas perkataan hilaf yang saya sampaikan. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya sangat tinggi, yang mana harapan orang tua, kedua orang tua berharap bahwa si anaknya nanti ini ketika lahir dapat membaur dengan berbagai lapisan masyarakat. Karena di dalam rujak itu terdiri dari berbagai macam buah-buahan. Ada yang rasa manis, ada yang rasa asin, ada yang rasa asam, membaur menjadi satu. Untuk itu kami persilahkan kepada orang tua, calon orang tua dari Mas Sarman sama Mbak Isti. Monggo. Beli rujak. Depan. Nah, itu beli rujak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakir hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahhil lana umurana wa umura walidina wa umura awladina wa umura talamina wa umura mu'minina. Allahumma ya maysir kulli asir yasir alaina kulli asir inna taysir asir alaina yasir ya man la yahtaji ila bayan wa tafsir hajatuna ilaika tu anta alimun biha wa basir. Allahumma harif baina qulubina kama allafta baina al-waqti wa alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Ismail wa alif bainahuma kama allafta baina Musa wa Shafura wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء. اللهم يا الله اللهم صحح فساده وطول عمره واجعله ولدا صالحا مطيعا لأوامره. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد